Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Azmi, selamat pagi kepada Ibu Nurhayati. Perkenalkan, saya Siti Fatima selaku Ketua Project yang akan membuka presentasi pada hari ini. Baik, pertama-tama sebelum kita mulai masuk ke materi intinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sudah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dan melaksanakan sidang untuk proyek kedua. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Azmi dan coach saya tercinta yaitu Ibu Nurhayati. Terima kasih karena sudah membimbing kelompok saya dari awal hingga akhir, dan terima kasih atas waktunya kepada Pak Azmi yang akan menguji proyek kedua ini. Baik, marilah kita mulai masuk ke bab pertama yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian. Halo semuanya, saya akan membahas mengenai latar belakang dari topik pemilihan nasi uduk. Seperti yang kita tahu, Jakarta itu merupakan kota yang terkenal dan kental akan budaya Betawi. Hal itu bisa kita lihat dari mulai jenis musik, kesenian, dan juga makanan, dan lain-lain. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kesenian Betawi ini. Nah, seperti dari temanya yaitu tentang kearifan lokal, kita memilih makanan tradisional atau kuliner tradisional. Nah, makanan atau kuliner tradisional itu sendiri merupakan makanan rakyat yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan itu berupa makanan pokok, makanan yang biasa disajikan atau makanan khusus yang disajikan dari zaman dahulu, dari zaman nenek moyang. Nah, di sini kita memilih topik nasi uduk. Alasan utamanya yaitu yang pertama, karena nasi uduk itu sangat mudah untuk ditemukan. Kalau misalnya saya keluar rumah, di depan itu ada nasi uduk. Saya bahkan menginap di rumah teman, itu juga ada nasi uduk. Nah, karena itulah kita memilih sesuatu yang simple, sesuatu yang dekat dan ada di sekitar kita, sehingga kita lebih mudah untuk menelitinya. Dan pasti orang-orang Jakarta pasti tahu apa itu nasi uduk. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, gak ada satu orang yang gak tahu tentang nasi uduk. Nah, dari zaman SD pun nasi uduk itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau misalnya saya tanya sama mama saya, "Mah, mau sarapan?" Pasti dikasihnya nasi uduk. Oke. Nah, selain itu, kami memilih topik nasi uduk itu karena kepopulerannya. Eksistensi dari nasi uduk itu sendiri bahkan itu melebihi makanan-makanan Jakarta yang sudah ditinggalkan, yang bahkan sekarang masyarakat itu nggak tahu. Dia masih tetap ada dan bertahan sampai sejauh ini. Itu sangat amazing karena dari mulai makanan tradisional itu sendiri ternyata ada yang bertahan sampai sekarang dan disukai oleh banyak masyarakat. Lain kenapa kita memilih nasi uduk itu adalah karena alasan pribadi. Jadi waktu itu ketika diumumkan kalau temanya itu mengenai kearifan lokal dan kebudayaan Betawi, kita langsung terfikirkan satu hal. Oh, nasi uduk. Nasi uduk itu yang pertama kali muncul ide di kepala kita. Nah, karena sudah menemukan topiknya, kita coba merealisasikan itu dengan membuat sebuah survei kecil-kecilan. Waktu itu kita mencoba untuk menjumlahkan ada berapa banyak sih pedagang nasi uduk dalam suatu lingkup daerah, yaitu tepatnya di Kampung Kapitan, di daerah rumah saya, totalnya ada 8 penjual nasi uduk. Padahal itu hanya lingkup kecil. Coba kalau misalnya lingkupnya itu diperbesar sampai satu kecamatan, bahkan satu DKI Jakarta, itu pasti sangat banyak. Nah, karena banyak yang menjual nasi uduk, pasti peminatnya juga sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, saya membuat suatu survei, yaitu survei tentang menilai tinggi rendahnya minat remaja terhadap nasi uduk. Nah, kita membuat survei yang diisi oleh siswa-siswi SMA Negeri 50 Jakarta dan SMK Bayangkari dan beberapa sekolah lainnya. Jadi semakin banyak kita mencoba meng-share link, itu semakin banyak jawaban yang beragam. Nah, dari survei tersebut kita juga akan mencoba mengulik beberapa kekurangan dari nasi uduk zaman sekarang. Kita juga mencoba menilai apakah remaja zaman sekarang itu semuanya pada suka nasi uduk atau enggak. Kelompok kami dalam meneliti suatu masalah atau mengulik suatu topik itu tidak sembarangan dalam mencocokkan datanya. Nah, kita menggunakan dua jenis data. Yang pertama itu data sekunder dan data primer. Untuk data sekundernya ini sendiri kita ambil dari buku-buku fisik atau buku online yang berasal dari perpustakaan negara. Dan untuk sumber data primernya kita ambil dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh ke-53 siswa-siswi dari beberapa sekolah. Nah, untuk tujuan umumnya, kita berharap agar penelitian ini bisa dijadikan sumber tambahan informasi bagi kita semua dan khalayak umum. Nah, untuk tujuan khususnya, kita pengen
mencoba mengulik sejarah mengenai nasi uduk, dan kita juga pengen belajar bagaimana sih cara membuat nasi uduk. Kan yang kita tahu, nasi uduk itu ada yang secara tradisional dan juga ada yang secara modern. Nah, selain itu juga, kami juga sekalian ingin mempromosikan nasi uduk sebagai kuliner ikonik khas kota Jakarta. Nah, teman-teman, untuk rumusan masalah yang kita susun ada di sebelah sini. Sejak kapan nasi uduk mulai dikenal eksistensinya oleh masyarakat Betawi? Apa yang melatar belakangi kuliner nasi uduk hingga menjadi populer dan dikenal oleh seluruh masyarakat Betawi? Mengapa kita sebagai pelajar lebih memilih nasi uduk untuk sarapan, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 50 Jakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angguna Relia Fida. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Kuliner adalah hal-hal yang berhubungan dengan memilih bahan makanan, mempersiapkan, menyajikan makanan hingga menjadi hidangan yang menarik. Pada topik kali ini, kami akan mengangkat tema kearifan lokal yang membahas kuliner tradisional khas Betawi, yaitu nasi uduk. Suku Betawi adalah kelompok masyarakat atau etnis yang bermukiman di Jakarta atau Batavia yang sudah ada sejak abad ke-17 SM. Pada umumnya, masyarakat Betawi berasal dari perpaduan etnis seperti etnis Sunda, Jawa, Melayu, Tionghoa, dan lain-lain. Terdapat 3 jenis makanan tradisional menurut Nirtijati, yaitu makanan tradisional yang hampir punah, makanan tradisional yang kurang populer, dan makanan tradisional yang masih eksis sampai sekarang. Jika dilihat dari jenisnya, maka kuliner lokal yang akan kami teliti yaitu masuk ke dalam kategori makanan tradisional yang masih eksis sampai saat ini, yaitu nasi uduk. Nasi uduk merupakan kuliner Betawi yang sangat populer dengan bahan utamanya yaitu beras, santan, dan rempah-rempah. Dalam pembuatan nasi uduk juga dilengkapi dengan berbagai lauk. Untuk lauknya sendiri bisa berbeda di setiap daerah. Tapi pada umumnya, lauk pada nasi uduk mencakup tempe orek, bihun goreng, telur, dadar atau telur utuh, ayam kecap atau goreng, dan sebagai tambahan pelengkap ada sayur atau lalapan dan sambal. Santan adalah cairan berwarna putih yang diperoleh dari daging kelapa sudah dimasak optimal dengan cara ekstraksi menggunakan air. Menurut Cahyono, santan memiliki lemak yang digunakan sebagai perasa untuk santan, merupakan komponen yang sangat diperlukan untuk membuat nasi uduk. Karena dari penggunaan santan itulah tercipta cita rasa gurih pada nasi uduk yang membedakan dengan olahan nasi biasa pada umumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toha Aditya Wirotomo dari kelas 10-4. Saya akan mempresentasikan tugas proyek saya, yang yaitu deskripsi masalah. Betawi, hal apa yang pertama kali kamu pikirkan jika mendengar kata ini? Mungkin kamu akan langsung membayangkan berbagai perspektif budaya yang ada di Jakarta. Atau bahkan kamu berpikir mengenai gegar budayanya. Dari banyaknya hal yang bisa disangkut pautkan dengan Betawi, ada satu hal terlihat biasa namun sangat wah ketika kita mempelajarinya. Tahu apakah itu? Jawabannya adalah nasi uduk. Topik ya mungkin terkesan biasa, tapi tahukah kamu sebuah fakta yang mengatakan jika kuliner ini sudah ada sejak abad ke-14 Masehi. Jika sekarang kita hidup di abad ke-20, maka eksistensi nasi uduk sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ini usianya bahkan lebih tua dari umur nenekmu. Untuk dapat mengulik materi ini diperlukan sumber-sumber sejarah yang membuat mengenai asal-usul perkembangan kuliner Betawi. Pada proses pencarian data ini, kami mencari sumber tertulis di Perpustakaan Nasional RI. Ada beberapa buku yang kami jadikan sumber
klien kami seperti buku Selaksa Rasa Kuliner Betawi dan buku Peta 100 Tempat Makanan Khas Betawi serta buku Betawi Tempo Dulu. Agar topik penelitiannya tidak terlalu luas, di sini kami mempersempit penelitian dengan hanya mengulik sejarah nasi uduk mengenai pengaruh rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan nasi uduk serta sejarahnya bagi masyarakat Betawi. Selain itu, untuk dapat memperkuat data yang ada, kami akan membuat kuesioner berupa Google Form yang nantinya akan diisi oleh siswa-siswi SMAN 50 Jakarta. Dengan melibatkan 53 orang partisipan, tentunya pertanyaan yang ada akan berkaitan dengan nasi uduk, bisa mengenai selera maupun pandangan mereka terhadap nasi uduk. Kami di sini mencoba untuk mempelajari salah satu kuliner khas Betawi yang masih sangat eksis hingga detik ini. Tentu kalian tidak asing dengan penganan nasi uduk yang biasa kalian konsumsi untuk sarapan atau makan siang di kantin sekolah. Jika dilihat lebih dalam, kuliner nasi uduk terdapat di mana saja dan sangat mudah untuk didapat. Bahkan bagi sebagian orang, dalam mengonsumsi nasi uduk adalah suatu kebiasaan sejak dulu. Untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai hal ini, kami membuat survei yang diisi oleh 53 partisipan yang berasal dari siswa SMAN 50 Jakarta dengan bentuk Google Formulir. Kami sudah berhasil mengumpulkan beberapa informasi mengenai faktor dari kepopuleran nasi uduk yang ada di Jakarta. Dari hasil survei tersebut terjawab sudah ada satu pertanyaan kita, mengapa masyarakat Jakarta masih mengonsumsi nasi uduk? Berdasarkan hasil data yang didapat dari subjek yang telah mengisi survei tersebut, tidak hanya meneliti tentang itu, kami juga ingin mencari korelasi antara kebiasaan masyarakat Betawi dalam mengonsumsi nasi uduk dengan alur sejarahnya. Sejarah nasi uduk benar-benar menarik untuk diteliti. Di sini kami mencoba untuk mengulik sejarah nasi uduk dari sumber sejarah tertulis yang berasal dari jurnal fisik, buku maupun jurnal online. Menelusuk sejarah kuliner Betawi dari buku Selaksa Rasa dan Cerita Kuliner Betawi menjelaskan bagaimana rempah-rempah yang menjadi ciri khas kuliner Betawi merupakan pengaruh dari etnis pendatang yang mempengaruhi cita rasa nasi uduk yang kita konsumsi sekarang. Sekian presentasi tentang deskripsi masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra. Saya akan menjelaskan tentang analisis masalah. Budaya Betawi memiliki ragam kuliner yang memiliki cita rasa yang kaya akan rempah-rempah. Hal ini dipengaruhi oleh integrasi etnis pendatang sebagai Ambon, Sunda, Makassar, Minang, Bugis, Bali, ataupun Melayu dan Portugis, India, Belanda, Arab, dan Cina, di mana pada interaksi tersebut menimbulkan pencampuran atau perpaduan bumbu-bumbu yang akhirnya mempengaruhi cita rasa dari kuliner Betawi itu sendiri. Contohnya saja seperti rasa gurih yang berasal dari santan diperkenalkan oleh pedagang asal Gujarat dan India. Sedangkan dengan rempah-rempah lainnya seperti jintan, kapulaga, cengkeh, dan kayu manis dibawa oleh etnis Arab. Pengaruh bumbu pada cita rasa nasi uduk juga dipengaruhi oleh pembagian di wilayah, karena di setiap wilayah akan menghasilkan rasa gurih menjadi 3, yaitu wilayah pesisir, tepian pantai, pusat kota, di tengah-tengah kota Jakarta, dan wilayah pinggiran atau suburb. Ada beberapa perbedaan pada pengolahan bahan kulinernya.
bahan kulinernya. Dari ketiga pembagian wilayah tersebut dan budaya asli Betawi masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal biasa menyebabkan kestabilan ekonomi yang buruk hingga membuat orang-orang pada masa itu untuk memanfaatkan dan mengelola bahan-bahan di sekitar untuk dijadikan makanan. Contohnya saja pengolahan kelapa seperti parutan atau santan yang banyak tumbuh di daerah pesisir. Hal ini bisa kita lihat dari jenis-jenis makanan yang ada, yaitu akar kelapa, kentan, atau kembang goyang, dan lain-lain. Buah kelapa, mulai dari daging hingga santannya, memang atau kembang goyang, dan lain-lain. Buah kelapa, mulai dari daging hingga santannya, memang banyak dimanfaatkan dalam kuliner Betawi sebab pada zaman dahulu tanah Jakarta banyak ditumbuhi pohon kelapa. Aki 2016, Dilansari dari Tegar, nasi uduk sudah ada sejak abad ke-14 sampai abad ke-16. Pada masa itu tanah Melayu masih dijajah oleh bangsa Portugis sehingga suku Melayu memutuskan untuk pindah ke Batavia, sekarang ada Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 1511. Waktu ini juga bertepatan dengan suku Jawa yang berpindah ke Batavia karena kerajaan Mataram berhasil dikuasai VOC. Hingga pola waktu dan tempat yang sama, masyarakat ini masing-masing saling membawa barang-barangnya dan berbaur dengan lingkungan baru hingga tercipta nasi dengan cita rasa gurih. Sebenarnya nasi uduk merupakan perpaduan budaya antara masyarakat Sumatera dan Jawa. Sebelum nasi uduk, masyarakat Melayu menyebutkan nasi lemak. Nasi uduk itu sendiri berasal dari bahasa Sunda yang memiliki makna bersatu atau bercampur. Oleh karena itulah penyajian nasi uduk umumnya dicampur dengan berbagai lauk pauk seperti orek tempe, telur dadar atau telur bulat, terus kentang balado atau perkedel, bihun goreng, dan terakhir yaitu side dish atau bahan pelengkap, yaitu lalapan yang terdiri dari timun, kol atau daun kemangi, dan sambal. Untuk alternatif lain makanan untuk melengkapi nasi uduk bisa berupa gorengan, tempe, atau bakwan atau risol. Dari banyaknya bahan-bahan pelengkap, terdapat satu komponen yang akan selalu ada untuk melengkapi cita rasa nasi uduk, yaitu sambal. Nah, ini kita aduk dulu berasnya sampai rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam magicom. Dan kita tunggu sampai matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Nurullah, saya dari kelas 4 ini membuat bihun goreng. Bahan yang kita siapkan adalah bihun sekitar 200 gram, 2 siung bawang putih, 5-6 siung bawang merah, ini digiling ya, dan bawang iris, cabai hijau iris, cabai merah iris, seledri, daun bawang, kecap manis, penyedap rasa, saus tiram, lada, wortel yang diiris, sawi, dan kol.
kita itu tadi kita masukin untuk jadi bawang goreng. Langsung kita masukkan bawang yang sudah kita giling. Dan kita masukkan cabai hijau iris, cabai merah iris, seledri, dan bawang goreng. Masukkan semua bumbunya. Masukkan lada. Masukkan penyedap rasa. Masukkan saus tiram. Masukkan saus kecap. Iya. Masukkan kecap manis. Dan kita aduk sampai merata. Sekarang udah selesai. Sekarang kita taburkan dengan bawang goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Saputra dari kelas S4. Saya kali ini akan menunjukkan hasil masak saya, yaitu membuat orek, dan ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah nasi uduk memiliki peminat yang sangat tinggi di Jakarta. Hal ini sudah kami buktikan melalui survei pengembangan kuliner di SMA 50 Jakarta. Fakta ini tidak terlalu mengejutkan karena sedari awal kami sudah mengunggahnya. Dari hasil survei pun banyak feedback positif mengenai nasi uduk sebagai kuliner pilihan masyarakat Betawi. Kami sangat bangga dengan kuliner lokal yang ini karena masih tetap eksis hingga saat ini. Walaupun zaman terus berkembang, akan tetapi masyarakat Betawi juga masih menjadikan nasi uduk sebagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Salah satu faktor yang menjadikan nasi uduk sangat dicintai adalah keunikan cita rasa gurih yang berada dari nasi pada umumnya. Rasa gurihnya tersebut didapat dari penggunaan komponen santan saat pengolahan nasinya. Untuk kami pribadi, nasi uduk sudah seperti identitas kuliner Betawi sebagai kearifan lokal yang mudah dikenali dan sangat kuat dalam mempertahankan eksistensinya di zaman yang semakin maju ini. Dan selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu saran. Proses pembuatan nasi uduk sebetulnya terbilang sulit bagi pemula seperti kami. Proses dari mulai pengekstrakan santan hingga mengukus nasi membutuhkan waktu 3 jam.
lamanya menurut resep yang kami ikuti dari buku tradisional memasak nasi uduk, namun lewat penelitian inilah kami mencoba untuk mencari tahu cara praktis membuat nasi uduk, yaitu dengan memasak menggunakan rice cooker hingga penyajiannya jelas lebih praktis. Namun sepertinya pengemasan atau packing nasi uduk juga memiliki permasalahan sendiri, karena tidak jarang kertas nasi uduk yang bisa digunakan tidak kuat menahan minyak, sehingga kami menggantinya dengan kemasan rice box yang lebih